Selamat siang untuk kita semua. Untuk memulai acara ibadah kita hari ini, kita akan mengangkat satu pujian Bejanamu.
Halo anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi bersama Pak Eli di Kebaktian SMPK Baptis. Hari ini tanggal 29 September 2020, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar dari firman Tuhan bagaimana supaya kita bisa terus berbahagia dalam setiap situasi. Nah, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di mana kami boleh bisa ada sampai sekarang ini. Terima kasih Engkau terus menjagai kami walaupun di tengah pandemi seperti ini. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu sungguh nyata dan Engkau yang melindungi kami. Dan kiranya Tuhan ajar kami juga untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, siapa yang di sini senang temenan sama yang suka sedih? Atau yang pesimis terus? Pasti nggak ada kan? Pasti kita senang temenan sama teman yang membuat kita merasa bahagia. Kita pengen punya teman yang berbahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu juga ingin kita rasakan. Kita juga pengen berbahagia. Tapi seringkali manusia itu menggantungkan kebahagiaannya kepada orang lain. Yang kadang-kadang mengecewakan. Kadang-kadang kita punya teman, aku pengen ketemu sama dia, siapa tahu main sama dia jadi senang, main sama dia malah jadi bete, malah jadi bad mood, kata-katanya nggak baik lah, terasa menyakitkan lah hari itu. Ya karena ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita sama orang lain, itu juga tidak pasti. Kenapa? Karena itu tergantung kebahagiaan orang lain juga, apakah dia lagi bahagia atau tidak. Nah, karena itu kita perlu mencari sumber kebahagiaan yang tidak pernah terpengaruh oleh hal-hal lain, yaitu kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Ini adalah kunci supaya kita berbahagia. Nah, jadi seperti yang Pak Eli pernah bilang bahwa berkat Tuhan itu gratis. Kita nggak perlu melakukan sesuatu untuk mendapat berkat Tuhan. Namanya berkat. Tetapi untuk mendapatkan janji Tuhan, kita perlu melakukan syaratnya. Nah, kadang-kadang kita sering membalik nih. Kita pengen dapat janji Tuhan, ngeklaim janji Tuhan, tapi nggak mau ngelakuin syaratnya. Tapi kalau demi berkat Tuhan, kita memberkati supaya kita diberkati. Padahal berkat Tuhan itu gratis, tetapi janji Tuhan itu punya syarat. Nah, di Mazmur 119 ini, kita mau belajar tentang bagaimana caranya kita bisa berbahagia. Ada syaratnya. Yuk kita sama-sama baca Mazmur 119 ayat 1 sampai ke 8. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah engkau tinggalkan aku sama sekali. Ini firman Tuhan berbicara bagaimana kita bisa berbahagia. Dikatakan di ayat 1, berbahagialah orang-orang yang, jadi kebahagiaan itu akan datang sama kita kalau kita melakukan, seperti itu ya bahasa sehari-harinya. Jadi firman yang pertama dikatakan berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Wah, siapa yang di sini hidupnya tidak bercela? Gak ada ya, semua orang pasti ada celahnya. Kenapa? Karena kita pasti pernah melakukan satu kesalahan. Wah, kalau gitu kita nggak berbahagia dong. Kita nggak pernah bisa bahagia karena di sini katakan orang yang tidak bercela. Nah, tidak bercela di sini bukan berarti tidak pernah salah, tetapi dia orang yang mengakui kesalahannya ketika bersalah dan bertobat, sehingga dia sudah menutup celahnya itu dengan permintaan maaf dan pertobatan. Karena tidak ada orang yang tidak bercela, semua orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Tetapi ketika kita bertobat dan kita meminta maaf, mengakuinya, itu akan membuat kita menghindarkan dari celah. Atau yang kalau bahasa Inggrisnya ini dikatakan blameless atau tidak bisa disalahkan.
Nah, kalau di sini misalnya ada teman-teman yang pernah berbohong, kalau dia tidak pernah mengakui kebohongannya, dia akan terus melakukan kebohongan demi menutupi kebohongan yang lain. Dan dia bersalah. Tetapi ketika dia mengaku dan meminta maaf, dia sudah bisa keluar dari kebohongannya. Karena sudah diakui, jadi tidak bisa dipersalahkan lagi. Jadi ketika orang nanya, kamu mencuri ya? Ketika kita berbohong, kita bilang tidak, padahal kita yang mencuri, kita akan terus mempunyai kesalahan dan orang akan selalu menuduh kita. Tetapi ketika kita mengaku, ya saya mencuri, maaf saya tidak akan melakukannya lagi, kesalahan itu sudah selesai. Kita tidak membuat kesalahan berikutnya untuk menutupi kesalahan yang lalu. Karena itu disebut tidak bercela. Itu kita mau meminta maaf dan mau bertobat. Itu supaya kita hidup berbahagia. Siapa yang bisa hidup bahagia kalau misalkan hatinya selalu tertuduh atau selalu berusaha menutupi kesalahannya? Pasti selalu cemas. Aduh, nanti ketahuan nggak ya? Aduh, nanti gimana pendapat orang? Kita akan merasa cemas dan kehilangan kebahagiaan itu. Karena itu firman Tuhan berkata, kalau kamu mau berbahagia, janganlah kamu bercela atau kita tidak menutup-nutupi kesalahan kita. Seperti itu. Yang syarat yang kedua adalah hidup menurut Taurat Tuhan atau menurut menghidup dalam perintah Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu baik? Pasti kita semua percaya Tuhan itu baik, setuju? Iya, kalau tidak baik ngapain kita beribadah kepadanya? Nah, bayangkan Tuhan yang baik memberikan satu perintah, apakah perintahnya baik atau buruk? Kalau Tuhan itu baik, pasti ketika dia memberikan perintah, pasti demi kebaikan. Dan kebaikan itu membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tapi sayangnya kita sebagai manusia seringkali kita memilih lebih mempercayai diri sendiri. Memilih untuk melakukan apa yang kita inginkan, bukan yang Tuhan inginkan. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu maha tahu. Seseorang yang maha tahu, maha kuasa memberikan perintah, pasti perintah itu sudah diperhitungkan baik-baik. Kenapa perintah itu dikeluarkan? Karena itu memang baik gitu. Tapi sayangnya kita sebagai manusia seringkali malah mengabaikannya. Kita udahlah, saya mah mau jalan dengan sesuai keinginan saya. Tapi saya nggak suka kalau ikut Tuhan. Saya nggak suka dengan cara Tuhan. Saya mau melakukan cara saya sendiri. Dan seperti itulah kenapa manusia jatuh dalam dosa. Ingat cerita di Taman Eden, Tuhan bilang, jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan benar. Tetapi manusia memilih, saya mau tahu yang baik dan benar melalui buah-buahan itu. Saya rasa saya akan seperti Tuhan kalau saya makan buah itu. Manusia memilih jalannya sendiri, malah jatuh dalam dosa. Dan akibatnya apa? Akibatnya semua orang harus hidup di bawah hukuman dosa. Karena kesalahan manusia pertama yang mementingkan keinginannya sendiri. Nah, karena itu kita harus mempercayai Taurat Tuhan atau perintah-perintah Tuhan. Gimana cara taunya? Ya harus dibaca. Alkitabnya, handphone yang ada Alkitabnya. Jangan buka handphone bilang baca Alkitab, tapi baca WhatsApp. Gak ada hasilnya. Kita harus baca Alkitab firman Tuhannya. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, di ayat yang kedua dikatakan syarat berikutnya. Katanya berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yaitu kalau bahasa Inggrisnya di sini lebih ke testimoni atau apa yang telah Tuhan lakukan. Kalau kita melihat Tuhan itu baik dalam masa lalu, ketika kita sedang menghadapi masalah, kita berdoa sama Tuhan, terus Tuhan jawab. Kalau Tuhan itu menjawab doa kita di masa lalu, tentu Dia pun akan menjawab pada masa sekarang, sehingga itu menjadi sebuah jaminan buat kita bahwa Tuhan menjawab doa kita. Memang nggak secara instan ya, nggak langsung. Tetapi ketika kita yakin dan percaya Tuhan itu memperingatkan atau memberikan kesaksian bahwa saya ini Tuhan yang baik. Dan kita bisa percaya itu, pasti hidup kita bahagia ketika dalam masa seperti ini, ketika ada kesusahan. Kalau kita percaya, oh iya dulu Tuhan itu pernah tolong saya, masa sekarang pun Tuhan akan menolong kita.
kita jadi punya jaminan. Kita tidak akan khawatir karena kita tahu Allah itu baik. Jadi yang ketiga adalah kita memegang atau meyakini tentang peringatan-peringatannya atau kesaksian yang telah Tuhan berikan. Yang keempat adalah mencari Dia dengan segenap hati. Sungguh-sungguh. Apa sih mencari Dia dengan segenap hati? Mencari Dia dengan segenap hati adalah mengorbankan yang lain demi menyenangkan Tuhan. Siapa yang di sini nggak rela kuotanya dipakai untuk nonton renungan atau ibadah, tapi lebih rela memakai kuotanya untuk main game? Siapa? Ya Bapak berharap nggak ada ya, karena kita semua mau mencari Tuhan sungguh-sungguh, yaitu kita lebih mau mengorbankan yang lain demi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sumber segala sesuatunya. Ketika kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan itu baik, Tuhan itu setia dan adil. Sebenarnya tujuan manusia itu ada dua, yaitu tujuan kenapa manusia ada di bumi itu ada dua. Yang pertama, menikmati hubungan dengan Tuhan, dan yang kedua adalah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Nah, biasanya orang itu lebih mengejar yang kedua. Oh, saya mau kelihatan baik, ya udah saya pelayanan. Saya mau seperti Yesus, makanya saya berbuat baik. Saya mau berkata jujur karena saya mau seperti Yesus. Itu baik-baik, harus dilakukan. Tetapi lupa yang pertama, yaitu menikmati hubungan dengan Tuhan. Siapa yang di sini yang senang ketika ditemenin sama orang tua? Atau teman kita mengasihi seseorang dan kita ketemu kita bahagia. Nah, harusnya kita mempunyai hubungan tersebut dengan Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan di dalam doa, di dalam perenungan kita memiliki satu ketenangan, kita memiliki satu sukacita. Karena ketika kita menikmati hubungan dengan Dia. Kalau kita tidak menikmati hubungan dengan Dia, wah, gawat. Kenapa? Karena nanti di surga kita itu akan tiap hari bergaul dengan Tuhan. Kalau kita nggak bisa menikmati hubungan kita dengan Tuhan di bumi, bagaimana kita bisa menikmati hubungan kita dengan Tuhan di surga? Nanti di surga akhirnya jadi membosankan kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Atau kalian mau pergi ke neraka aja? Nggak mau kan? Semua orang pasti pengen ke surga. Nah, mari kita mulai hubungan yang baik dengan Tuhan. Mencari Dia sungguh-sungguh. Mengutamakan Tuhan lebih dari semuanya. Kalau misalnya kita ada sesuatu yang membuat kita tidak datang kepada Tuhan, rela nggak itu dibuang? Rela nggak itu dipotong? Kalau kita memang mencintai Tuhan lebih dari segalanya, harusnya kita rela. Karena kita lebih mencintai Tuhan. Ibaratnya gini deh, kalau kamu disuruh, misalnya ada teroris ke rumah kamu, dia bilang, saya kasih 2 pilihan, kamu mau mana yang ditembak, gadget kamu atau orang tua kamu atau kakak adik? Kalau orang yang normal pasti pilih mendingan gadget saya yang ditembak, karena orang tua saya jauh lebih berharga. Saya lebih baik kehilangan gadget daripada kehilangan orang tua atau kakak adik. Sama seperti itu. Tuhan itu harus menjadi yang utama. Saya rela kehilangan yang menyenangkan di dunia ini. Misalnya saya rela kehilangan teman karena kalau saya bergaul dengan dia, saya sukanya menjadi berkata kasar, berkata kotor. Saya jadi diajak nonton yang tidak baik, diajak melakukan yang tidak baik. Saya lebih baik kehilangan dia daripada saya kehilangan hubungan dengan Tuhan. Itu contoh bagaimana kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah syarat yang keempat. Dan yang berikutnya, supaya kita bahagia, kita juga tidak melakukan kejahatan. Siapa yang di sini berbahagia setelah melakukan kejahatan? Siapa yang di sini berbahagia kalau setelah mencuri terus bahagia? Siapa yang di sini bahagia kalau misalnya habis berbohong? Pasti nggak bahagia, pasti ada perasaan tertuduh karena berbuat jahat. Nggak ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dari berbuat jahat. Hanya orang-orang yang tidak waras yang berbahagia saat melakukan kejahatan. Kalau orang yang masih waras, tidak ada. Dan kalau kamu mau bahagia, ya kamu jangan berbuat jahat. Tetapi kita harus hidup dalam
Jalan Tuhan yaitu jalan yang penuh kebaikan. Kita melakukan apa yang baik. Siapa yang di sini yang bahagia kalau bisa nolong orang? Aneh nggak kalau misalnya kita gitu ya, suatu kali dikasih kesempatan Tuhan untuk menolong orang. Padahal kita loh yang melakukan sesuatu untuk orang lain, kita yang ngasih sama orang lain. Tetapi setelah ngasih, setelah kita yang kehilangan sesuatu, kehilangan tenaga, kehilangan waktu, kehilangan materi. Tetapi yang anehnya ketika kita bisa menolong orang lain, udahnya bahagia. Padahal kita yang kehilangan sesuatu, tetapi kita bahagia. Itulah apa istilahnya, rezeki di dalam berbuat baik, atau berkat di dalam berbuat baik, yaitu kita mendapat kebahagiaan walaupun kita kehilangan. Beda kalau kita kemalingan. Kalau kemalingan kita pasti sedih, atau kecurian pasti kita kesel. Tetapi karena kita kehilangan sesuatu yang berharga buat kita, dipaksa. Tetapi berbeda ketika kita mau ngasih buat orang lain. Itu akan mendatangkan kebahagiaan. Karena itulah berkat yang Tuhan berikan di dalam berbuat baik. Makanya kalau mau berbahagia, harus berbuat baik. Dan syarat berikutnya adalah untuk mengamati perintah Tuhan. Nah, jadi apa artinya mengamati perintah Tuhan? Melakukan dengan seksama apa yang Tuhan lakukan. Ketika kita melakukan itu, apa yang kita dapatkan? Kita tidak akan mendapat malu. Di ayat 6 dibilang, aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Apa sih artinya mendapat malu? Itu merasa bersalah. Siapa yang di sini kalau ke gereja ketika ada firman Tuhan langsung, oh iya saya kayak gitu, atau mulai tuduh-tuduhan sama temennya, tuh denger tuh lu tuh masih suka nyontek, tuh denger tuh lu suka ngejek-ngejek orang tua, tuh denger tuh. Jadi saling menuduh, ada tuduhan yang datang kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak mengamati perintah Tuhan. Tetapi ketika kita mengamati perintah Tuhan dan melakukannya, ketika ada firman Tuhan diberitakan, itu tidak akan menuduh, firman Tuhan itu tidak akan menuduh kita. Kenapa? Karena kita sudah melakukannya. Tetapi ketika kita hidup di dalam dosa, kita tidak mau bertobat, itu akan menjadi rasa malu buat diri kita. Banyak orang yang akhirnya nggak mau ke gereja karena tiap ke gereja merasa dituduh terus. Permasalahannya apakah firman Tuhan yang menuduh atau karena kita tidak mau bertobat? Permasalahannya karena kita tidak mau bertobat dan terus hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika kita datang ke gereja, tentu kita akan mendapat seperti tertuduh karena kita terus mempertahankan hidup kita bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi ketika kita mulai mengamati perintah Tuhan, dibilang kita harus sabar. Ketika kita menjadi orang yang sabar, ketika ada firman Tuhan bilang, berbahagialah orang-orang sabar, dan orang-orang yang tukang marah itu disebut orang bodoh. Kita tersinggung nggak disebut orang bodoh? Enggak. Kenapa? Karena kita sudah sabar. Tetapi kalau kita masih suka marah-marah dan orang hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu disebut loh di Amsal bahwa orang-orang yang suka marah itu adalah orang-orang yang bodoh. Dan ketika hamba Tuhan tersebut menyampaikan, mungkin kita akan merasa, aduh, tersinggung. Bahkan teman kita noel tuh, lu tuh tekan marah-marah. Kita akan mendapat malu. Kenapa? Karena kita tidak mau hidup di dalam jalan Tuhan. Tapi ketika kita hidup di dalam jalan Tuhan, kita pasti tidak akan mendapat malu. Dan aku akan bersyukur padamu dengan hati jujur. Ayat yang ke-7. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Artinya apa? Ketika kita benar memuji Tuhan dengan hati yang tulus, kita akan berbahagia. Siapa yang di sini menikmati ketika memuji Tuhan? Ketika dalam pujian kita menikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kita dengan tulus memuji Tuhan. Kita dengan jujur menyatakan, ditinggikanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tetapi buat orang yang tidak dengan tulus atau tidak dengan jujur memuji Tuhan, tidak akan mendapatinya. Seseorang pernah berkata bahwa orang Kristen itu jarang berbohong kalau ngomong, tapi sering kali berbohong ketika bernyanyi. Contohnya apa? Misalnya gini, nyanyi lagu Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes.
Di mana sukacitanya? Nggak ada gitu. Dan itu lagi bohong. Kata kita dalam apa sih artinya bohong? Apa yang kita rasakan dan apa yang kita katakan tidak sama. Itu juga termasuk berbohong. Kamu nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Tapi dalam hati dongkol gitu. Itu kan lagi bohong. Sama ketika ngomong sungai sukacitamu mengalir dalamku, tapi kitanya nggak ada sukacita. Dan karena itu kita tidak akan berbahagia. Kita tidak akan mendapat kebahagiaan dalam memuji Tuhan. Itu yang aneh. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir bahwa yang paling menikmati ketika memuji Tuhan itu bukan Tuhan. Tetapi kita, manusia, yang mendapat satu berkat ketika kita memuji Tuhan. Karena Tuhan itu, kalau dia memang menginginkan pujian saja, bukan satu hubungan dengan manusia, dia bisa suruh pohon-pohon memuji dia. Dia bisa menyuruh batu-batu memuji dia. Dia punya paduan suara malaikat di surga. Kurang apa? Apakah dia membutuhkan nyanyian kita? Dia tidak membutuhkan, tetapi dia menikmati hubungan dengan kita. Ketika kita menyanyi buat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika kita cuma nyanyi di depan mulut, nggak ada faedahnya. Mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh agar kenapa? Agar kita berbahagia. Bahagianya buat kita loh. Nah, yang kedelapan adalah berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Kalau kita mau berbahagia, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Terus bergantung pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu harus bergantung sama Tuhan. Dan minta Tuhan terus menyertai kamu. Kamu pasti berbahagia. Saya berani jamin. Kita nggak bisa milih kehidupan kita kayak gimana. Maksudnya latar belakang, kita lahir dari keluarga yang seperti apa, punya orang tua seperti apa, kita nggak bisa milih. Tetapi kita bisa memilih bagaimana cara menjalaninya. Sedikit kesaksian, dulu saya lahir dari keluarga yang cukup menyenangkan. Orang tua saya suka bercanda, tetapi kami punya permasalahan dalam keuangan. Jadi ya sama, ya orang tua kami bisa dibilang berkekurangan lah. Jadi orang tua saya sudah tidak bekerja sejak saya kelas 3 SD. Nah, itu latar belakang yang kami miliki. Tapi kehidupan ini akan dijalani seperti apa? Itu tergantung kami. Ada orang yang memilih untuk, ya udahlah, karena orang tua saya nggak bisa ngasilin uang, saya mau kerja aja. Ada yang mau bilang, karena orang tua saya nggak punya uang, saya mau sekolah yang baik supaya saya berhasil. Itu salah satunya yang dilakukan oleh saya dan kakak saya. Kakak saya sekolah mati-matian, sampai sekarang akhirnya bisa dikatakan sukses secara manusia. Secara materi lah ya, sukses. Punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, sukses dari keluarga orang tua yang kurang berada. Itu bisa menjadi kesaksian bahwa kehidupan itu kita yang tentukan. Nggak peduli latar belakang kita seperti apa. Tetapi bagaimana cara kita menjalaninya, itu yang menentukan. Dan cara yang paling baik adalah terus bergantung kepada Tuhan. Kalau kalian tanya apa kunci kesuksesan kakak saya dan saya, bagaimana kita keluar dari zona kemiskinan, dan bagaimana keluarga kami bisa bertahan, itu adalah kuncinya satu, bergantung kepada Tuhan. Itu pilihan hidup. Buat yang mendengarkan khotbah ini, ada yang mau melakukan, ada pun yang enggak. Dan kita akan buktikan, yang melakukan akan bisa keluar dari setiap masalah. Yang tidak melakukan, tidak mau bergantung sama Tuhan, akan terus dalam masalah. Karena itu saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kakak tingkat saya, adik-adik tingkat saya, mana yang menggantungkan hidup sama Tuhan, mana yang mau hidup untuk dirinya sendiri, mana mau yang cari kesenangan dunia atau cari untuk menyenangkan Tuhan. Terlihat gitu kan. Ya kan namanya kita berteman, kita pasti tahu. Dan kelihatan hasilnya. Yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan terus naik, yang melupakan Tuhan, mau mencari kesenangan sendiri akan terus terpuruk. Makanya kalau kita mau berbahagia di bumi, lakukan yang ke syarat-syarat di sini, yaitu kita mau percaya akan firman Tuhan,
mau melakukannya hidup berintegritas, kalau salah bilang salah, mengakui dan meminta maaf dan bertobat, mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kita berbahagia. Dan yang terakhir, selalu andalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan janji yang luar biasa bahwa kami akan berbahagia ketika kami melakukan hal-hal yang telah Engkau sebutkan di dalam Mazmur 119. Ajar kami untuk melakukannya Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan yang daripada-Mu agar kami bisa terus taat firman-Mu, memuji Engkau dengan sungguh-sungguh, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, yang terus berkati kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mengikuti kebaktian hari ini. Untuk penutupan, mari kita nyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal.